Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Harapan saya bahwa saudara diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan dalam hari-hari ini. Dan kita tetap membahas tentang jangan kecewa. Beberapa ayat telah kita baca, dan kekecewaan itu otomatis keputusan hati karena sebuah keadaan. Dan kita akan melihat di dalam beberapa ayat yang kita akan baca, kenapa di dalam Matius 11 ayat yang ke-6 dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalimat atau kata-kata Yesus ini disampaikan kepada murid-murid Yohanes ketika mereka bertanya tentang Mesias. Kemungkinan Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa hati daripada Yohanes mengalami kekecewaan. Dan ini kalau saudara baca di dalam Matius 11 ayat yang ketiga, saudara akan lebih ngerti, dikatakan, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain? Ini kondisi Yohanes di dalam penjara. Kenapa Yohanes ini ada di dalam penjara? Apakah dia melakukan kesalahan? Apakah dia melakukan kekeliruan sehingga dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara? Itu tidak. Dan inilah yang menyebabkan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yang terjadi adalah Yohanes menegur Herodes. Dikatakan di Matius 14 ayat yang ketiga, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubungan dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Inilah yang menyebabkan Yohanes itu ditangkap dan dipenjarakan karena dia menegur. Tegurannya bukan biasa saja. Dikatakan dalam Markus 6 ayat yang ke-18. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Jadi sudah mengasihi Tuhan, teguran yang disampaikan kepada Herodes itu menyebabkan Yohanes Pembaptis ditangkap dan dimasukkan penjara. Apakah tegurannya salah? Tidak. Dia melakukan yang benar, tapi dihakimi dengan sebuah kesalahan dan dimasukkan dalam penjara. Orang bisa mengambil keputusan untuk kecewa ketika orang itu melakukan sesuatu yang benar dan lalu dihakimi, disalahkan, dan dianggap itu keliru dan lain sebagainya. Padahal dia melakukan sesuatu yang benar. Jadi kita bisa mengambil keputusan untuk kecewa karena disalahkan, karena kita melakukan sesuatu yang benar. Jadi saudara pengasih Tuhan, betapa pentingnya hidup ini kita perlu wise, perlu bijaksana kalau kita menyampaikan sesuatu supaya kita boleh benar-benar menyampaikan dengan baik, dengan hikmat dan lain sebagainya. Orang bisa kecewa karena disalahkan. Di dalam rumah tangga, istri sudah melakukan sesuatu yang benar, lalu datang suami dan menyalahkan. Itu bisa menimbulkan kekecewaan. Atau sebaliknya, suami sudah melakukan yang benar, sudah susah payah, lalu disalahkan. Itu bisa menimbulkan kekecewaan dalam sebuah rumah tangga. Anak-anak juga sama, dia sudah bekerja, mungkin kurang sempurna, lalu disalahkan. Itu bisa menimbulkan kekecewaan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini, walaupun kekecewaan itu memang keputusan hati kita membuka atau tidak, tetapi mesti kita harus hati-hati. Banyak hal bisa menimbulkan kekecewaan. Ketika kita melakukan yang benar, disalahkan, itu bisa menimbulkan kekecewaan di dalam hidup kita. Itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Biarlah sudah diberkati Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa dan bersyukur Bapa dalam hidup ini.
Bila ketika kami melakukan yang benar disalahkan, kami tidak mengambil keputusan untuk kecewa, tapi kami akan lebih bijak dan melakukan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.